Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVmu dengan tema kita narasi Islamofobia di tanah air. Masih bersama Ayanda Profesor Dr. Radangka Ahmad. Ayanda, bicara tentang narasi Islamofobia di Indonesia ini juga menjadi hal yang cukup memprihatinkan tentunya. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam, di saat kita yang terus aktif bicara dalam kancah internasional agar Islamofobia tidak terjadi di berbagai belahan dunia, namun juga muncul narasi-narasi yang cenderung mengarah ke sana di tanah air. Ini juga mengkhawatirkan tentunya, apalagi kita secara eksplisit kita bisa menyimpulkan mungkin apakah ini karena ketidakpahaman akan Islam itu sendiri atau bagaimana ini Anda? Enggak, menurut saya itu karena tadi kepada keiridengkian ya, terhadap Islam itu. Nah, tadi kan ayatnya begitu. Yuriduna ayyubiha banyak yang menghendaki untuk padam karena memang kedengkian ya. Ketidaksenangan kepada Islam. Karena mereka ada berbagai hal ya. Pertama mungkin saja untuk kepentingan agama yang dianut. Yang kedua untuk kepentingan politik. Yang ketiga untuk kepentingan bisnis, mengumpulkan uang. Dan yang keempat mungkin untuk kepentingan-kepentingan lain ya. Didorong oleh ketidaksukaan tadi, ya, bersifat pribadi. Kalau di luar negeri kan ada unsur politiknya. Sebab kalau partai politik atau figur yang anti-Islam biasa naik, seperti di Belanda itu ya, konsensusnya tuh naik. Mungkin di Indonesia pun akan seperti itu, saya tidak tahu. Tetapi sepertinya sekarang itu kan orang tidak ada rasa takut, tidak risih, ya. Menyakiti sesama warga negara itu tidak risih sekarang. Asal dirinya senang, asal dirinya untung, atau asal dirinya berkuasa, biar orang lain mau mati juga nggak apa-apa. Nah ini sekarang karakter-karakter yang ada di masyarakat seperti itu. Nah ini tidak sedikit, banyak. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Jadi memang ada penyakit di data mereka itu. Yang penyakit itu seperti dengki, kepentingan dan itu. Nah, kepentingan orang prank itu kan kadang-kadang sangat berlebihan untuk supaya banyak ininya, banyak subscribernya atau viewernya ya. Nah, ini juga mungkin dalam rangka seperti itu. Saya tidak tahu ini motif-motifnya, atau juga ada yang mendanai. Ada yang mengorganisir, kayak buzzer-buzzer itu kan ada yang mengorganisir. Ada yang mengorganisir. Nah, mereka untuk kepentingan politik, untuk kepentingan jangka panjang, bukan hanya jangka panjang, jangka panjang ya. Karena kalau Islam ini jelek di mata masyarakat, maka masyarakat akan menjauhi, terutama partai-partai Islam akan tetap kerdil. Karena banyak orang-orang yang fobia, yang takut, baik kepada partai politiknya maupun kepada agamanya. Karena mayoritas Islam itu menjadi iri ya, di berbagai pihak. Kenapa Islam itu menjadi mayoritas? Kenapa Islam ini jadi religion people atau people religion? Itu pun jadi pertanyaan-pertanyaan, dan mereka berusaha untuk menjauhkan. Ada dengan umpamanya menaikkan pamor budaya lokal ya, ada ya. Ada juga yang mengatakan ini agama-agama impor. Sebetulnya agama lokal itu begini lebih hebat, lebih bagus. Ada itu gerakannya ada. Ada ya. Ada gerakannya. Gerakannya ada. Saya tahu karena petanya saya mengerti, karena saya guru besar di bidang sosial agama. Jadi ada yang peta-peta seperti itu. Jadi sengaja untuk supaya melemahkan Islam itu dinaikkanlah kira-kira pesaingnya untuk kepentingan mereka yang nanti yang memberi yang mengambil kesempatan itu bukan agama lokal itu, bukan budaya lokal itu, tapi kepentingan agama tertentu yang ingin mengambil alih kepemimpinan keagamaan Indonesia. Itu sangat rumit ya. Sejak tahun 60-an ketika ada gerakan dari yang menghidupkan kembali budaya lokal itu luar biasa. Nah, itu disponsori Eropa gitu, ada di sana. Saya mengerti dari guru saya dulu,
di UI ya mengenai hal itu. Baik, Kanda. Ini juga tentu bicara tentang realitas masyarakat di era media sosial yang juga kian bebas tanpa batas. Narasi-narasi di ruang publik maupun di lingkup virtual maupun dunia nyata banyak tentu persoalan-persoalan yang hadir. Bahkan masyarakat juga, kalau dulu kita masih ada batas-batasan di saat kita menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan kritikan maupun, namun narasi-narasi Islamofobia seolah berseliweran muncul, seolah tidak ada rasa takut, seolah mereka punya kekuatan untuk menyampaikan narasi-narasi yang kontraproduktif dengan semangat keindonesiaan, membangun keberagaman, toleransi antar umat beragama. Itu yang selama ini kita junjung. Nah, bagaimana ya Anda menyikapi hal karena ini? memang ada think tank-nya ya, Ananda. Ada think tank-nya, ada pendanaannya, ada. Orang-orang sekarang kan sedang susah begini, tiba-tiba ada yang ngasih proyek, ya mereka dengan suka-sukanya untuk melakukan hal itu. Dan ada think tank-nya sejak awal itu sudah puluhan tahun saya ini sudah terjadi dapat ini. berita. Ya sejak tahun 60-an tuh ada orang-orang yang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk memikirkan hal ini, ya, untuk kepentingan gerakan mereka. Saya tahu. Ya. Nah, apalagi ini ada momen-momen seperti ini. Nah, termasuk itu bukan hanya di lokal nasional kita, global juga ada think tank-nya. Bagaimana mendesainnya. Nah, kita tahu ketika salah seorang ilmuwan menulis tentang musuh-musuh Barat baru, gitu ya, yang itu sangat luar biasa, bukunya itu dulu bisa dipakai menjadi acuan ya oleh para kebijaksaan dunia ini. Dan beralihnya perang dingin antara Rusia Amerika, karena Rusia atau Uni Soviet sudah bubar, maka dialihkanlah kepada Huntington itu namanya itu. Dialihkannya enemy atau musuh mereka bersama itu, common enemy itu kepada Islam. Ya, saya kira ini juga ada by design ya, dan kita tidak usah khawatir, itu kan bagian dari sejak dulu kan tadi itu Al-Quran tuh akurat sejak dulu sampai kapanpun kita tidak akan hilang tantangan. Justru kita akan masuk surga itu kalau kita sudah melalui ujian-ujian berat. Kalau kita ingin masuk surga tanpa ujian-ujian berat kayak begini, menghadapi isu-isu, menghadapi apa, kalau dulu mungkin perang, sekarang isu-isu ini aja ya yang membuat kita jengkel, tapi nggak usah jengkel lah. Itu rugi kita ini kalau kita ikut jengkel. Baik Anda, terakhir Anda, itu tentu poin, satu poin tuh kita nggak usah jengkel. Mungkin harapan dan himbauannya pada umat Islam, warga Persyarikatan menyikapi isu-isu seperti ini, narasi-narasi yang muncul di tanah air. Ya lah, itu Al-Quran tuh memberikan satu guidance pada kita ya tentang karakter orang-orang ya, baik orang kafir maupun munafikin itu karakternya seperti itu. Dan kita oleh Allah juga diberikan cara ya. Artinya caranya tadi, wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Kalau ada orang yang jahil itu, orang yang bodoh itu merongrong kamu, mengomong kamu, ya udah usah direspon, biarkan aja ya. Capek, kalau kata orang Sunda itu anggap saja itu angin lalu lah ya. Angin yang keluar dari tubuh kita kan yang angin lalu saja itu. Gak usah dijadikan serius selama mereka tidak mengancam keamanan maupun mengancam jiwa kita ya. Tapi kalau sudah mengancam jiwa kita itu ya baru kita juga artinya mempertahankan diri dengan cara yang legal gitu, tidak melanggar hukum yang ada di Indonesia. Saya kira itu wasbir wa masabruka illa billah wala tahzan alaihim wala tangfidai mimma yamkurun. Jangan kamu rasa rendah dada kamu sempit mendengar kemungkaran mereka. Allah itu mencintai orang-orang mukmin. Terima kasih Ananda ya.
Baik, Yanda. Terima kasih Yanda atas waktu dan pemaparannya berkaitan dengan tema kita narasi Islamofobia di Indonesia. Tentu kita sebagai umat Islam dan juga sebagai warga bangsa, tentu kita akan terus berikhtiar dalam rangka mewujudkan dan terus menguatkan fondasi-fondasi kita dalam sebagai umat Islam dan tentu sebagai warga bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan juga menghargai antar umat sesama umat beragama tentunya. Sekali lagi terima kasih Anda atas waktu dan kesempatannya dalam catatan akhir pekan kali ini dengan tema kita narasi Islamofobia di Indonesia. Dan pemirsa, terus saksikan catatan akhir pekan dengan tema menarik bicara tentang persoalan keumatan dan kebangsaan dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Akhir kata, saya Isa Marsha, Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat dan segenap kru yang bertugas undur diri dari depan Anda. Sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Bila fisabilillah fastabiqul khairat wa nasallallahu fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.